Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Atfia Novita dengan CP023 dari Universitas PGRI Yogyakarta, jurusan akuntansi. Nah, teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di video ini. Namun, di sini saya akan membahas mengenai fitur modul website dan juga e-commerce. Nah, nanti selain menjelaskan tentang apa itu modul website dan e-commerce, nanti juga akan ada simulasi terkait create product dan kategori e-commerce, dan juga simulasi langsung bagaimana sih check out untuk produk furnitur di modul website. Nah, kita langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini ada table of content, yaitu apa saja yang akan saya jelaskan dalam video ini. Nah, yang pertama itu tentunya kita perlu mengetahui dulu nih teman-teman, apa itu modul website dan juga e-commerce. Lalu kita perlu tahu juga nih, kategori e-commerce itu seperti apa dan fungsinya apa sih kategori e-commerce ini. Dan nanti di akhir video akan ada dua simulasi. Yang pertama ada create product dan kategori e-commerce, dan yang kedua adalah simulasi checkout untuk produk furniture di modul website. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait modul website dan juga e-commerce. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum ya tentang modul website dan e-commerce ini? Nah, jadi modul website dan e-commerce pada Odoo 16 itu adalah salah satu modul yang menyediakan fitur-fitur yang tentunya kuat untuk membangun dan mengelola situs web e-commerce suatu perusahaan. Nah, modul ini itu memungkinkan perusahaan untuk membuat toko online teman-teman yang tentunya menarik dan fungsional dengan kemampuan untuk menjual produk, mengelola inventaris, memproses pesanan, dan juga berinteraksi dengan pelanggan. Nah, modul website dan e-commerce ini juga adalah komponen penting dalam platform Odoo 16 teman-teman, karena dia itu fokus pada pengembangan dan pengoperasian toko online. Nah, dengan modul ini perusahaan itu dapat membuat situs web e-commerce yang lengkap dengan berbagai fitur dan kemampuan untuk menjalankan bisnis online mereka. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, modul website dan e-commerce itu akan digunakan oleh suatu perusahaan yang akan menjalankan bisnis online, karena ini akan memudahkan mereka untuk bisa menarik pelanggan, dan untuk proses pemesanannya pun lebih simple, dan kemampuan untuk menjual produknya itu bisa lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Nah, kita next ke kategori e-commerce. Nah, kategori e-commerce itu adalah pengelompokan atau pengaturan produk berdasarkan kategori tertentu dalam suatu toko online, teman-teman. Nah, setiap kategori itu berisi produk-produk yang serupa atau terkait satu sama lain berdasarkan karakteristik atau atribut yang ditentukan. Nah, jadi kategori e-commerce ini tentunya akan membantu dalam menyusun tampilan dan navigasi toko online agar lebih terstruktur, mudah dipahami, dan memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang mereka inginkan. Nah, jadi di kategori e-commerce ini kuncinya adalah memudahkan pelanggan untuk menemukan produk yang mereka inginkan, teman-teman. Jadi dengan ada pengelompokan dalam suatu beberapa jenis produk itu akan memudahkan pelanggan jika ingin mungkin pelanggan itu mencari produk furnitur atau pakaian atau makanan, itu akan lebih mudah dengan adanya kategori e-commerce ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sudah dijelaskan ya teman-teman terkait modul e-commerce dan website dan kategori e-commerce. Nah, next selanjutnya kita akan masuk nih teman-teman dalam simulasi yang pertama, yaitu create product dan kategori e-commerce di Odoo 16 nanti. Dan setelah itu, nanti yang terakhir ada simulasi checkout furnitur, itu langkah-langkahnya seperti apa. Nah, teman-teman boleh tetap saksikan video ini, dan kita akan beralih ke Odoo untuk pertama melakukan create product dan kategori e-commerce, lalu nanti ada simulasi checkout furniture. Oke teman-teman, di sini saya sudah login di Odoo-nya. Langsung saja untuk langkah yang pertama kita akan create product dan juga create kategori e-commerce. Nah, langkah pertama kita ke home menu untuk masuk ke modul website-nya. Kita tunggu. Nah, langkah pertama di sini kita perlu membuat website dulu ya teman-teman. Jadi di sini kita ke configuration, kemudian kita pilih website, dan kita klik new ya teman-teman untuk membuat websitenya.
Nah, di sini ada beberapa field yang perlu diisi ya teman-teman, seperti website name, website domain, logo, company, language, default language. Nah, itu perlu diisi. Di sini saya akan menentukan nama websitenya itu berdasarkan simulasi nanti, yaitu terkait produk furnitur, maka saya akan memberi nama website furnitur. Nah, kalau sudah untuk company language-nya, kita klik save. Kalau sudah, kita akan ke bagian produk ya teman-teman. Website sudah terbuat, maka selanjutnya adalah membuat produk. Kita klik produknya, klik new maksud saya. Nah, di sini ada beberapa field yang perlu diisi seperti product name, kemudian sales price, cost, internal reference. Nah, seperti itu perlu diisi ya teman-teman. Nah, di sini saya menentukan produk name-nya itu adalah kursi kayu jati. Kemudian sales price atau harga jualnya saya beri harga 500.000. Kemudian cost-nya, harga belinya itu maaf ini 500.000 maksud saya. Cost-nya adalah 450.000. Oke, kalau sudah internal reference-nya kita buat KYCT strip 001. Kalau sudah, kita akan ke bagian attribute and variance teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk atributnya itu ada pilihannya di sini. Coba kita lihat. Nah, saya untuk atributnya ingin menambahkan yang color ya teman-teman. Kemudian values-nya itu saya ingin menambahkan yang brown teman-teman. Kita kasih warna brown. Tidak bisa. Kita pilih yang di sini saja yang warna black saja ya teman-teman. Oke, kalau sudah, mungkin kita bisa tambahkan gambar di sini teman-teman untuk produk dari kursi kayu jati. Coba kita tambahkan. Kita cari kursi kayu jati yang sudah saya download untuk gambarnya. Nah, kita bisa open. Nah, sudah terupload ya teman-teman untuk gambarnya. Nah, setelah itu kita bisa klik save untuk menyimpan produk yang telah kita buat ini teman-teman. Nah, oke, produk sudah terbuat nih teman-teman. Namun di sini produk ini itu belum terpublish, jadi belum bisa dilihat oleh pelanggan. Maka kita di sini akan pergi kembali ke menu websitenya tadi teman-teman, kemudian di bagian shop kita lihat dan kita cari untuk produk yang dibuat tadi, kursi kayu jati. Nah, di sini teman-teman, keterangannya masih unpublished ya teman-teman. Nah, ini artinya pelanggan belum bisa melihat produk ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik yang unpublished ini supaya produk ini bisa terpublish. Kita klik dan sudah berubah centangnya menjadi hijau ya teman-teman. Ini artinya produk sudah terpublish dan bisa dilihat oleh pelanggan yang akan membeli produk kursi kayu jati ini. Oke. Itu tadi teman-teman, kita sudah membuat website, kemudian kita sudah create produknya. Dan langkah selanjutnya adalah kita mengubah kategori produk ini. Nah, di sini masih all produk kursi kayu jati. Kita ubah, kita akan ke e-commerce lagi, kita ke bagian products. Kemudian kita cari produk tadi kursi kayu jati. Nah, di sini kita klik.
Lalu kita akan ubah produk kategorinya. Ini masih all ya teman-teman, dan kita akan ubah menjadi all sellable office furniture. Nah, sudah terubah agar pelanggan itu lebih mudah teman-teman untuk menemukan produk ini. Jadi kategorinya all sellable office furniture. Kita jangan lupa klik save. Oke, sudah terganti ya teman-teman untuk produk kategorinya, dan langkah selanjutnya kita akan simulasi checkout furniture ini teman-teman. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Kita lihat video ini, kita ke menu website kembali, kemudian kita ke bagian shopnya ya teman-teman. Nah, kita cari tadi produk kursi kayu jati, akan kita check out. Oke, sudah kelihatan untuk produknya, dan di sini saya ingin check out sebanyak 1 buah saja teman-teman untuk kursi kayu jatinya. Kita selanjutnya adalah klik untuk add to cart. Nah, produk sudah masuk di keranjang di sini teman-teman. Kita klik tombol keranjang ini dan kita akan melakukan proses check out-nya. Kita klik ini ya teman-teman. Oke, di sini ada informasi terkait choose a delivery method dan juga pembayarannya menggunakan apa. Nah, di sini untuk choose delivery method-nya adalah local delivery yang free saja teman-teman, kita pilih itu. Kemudian untuk pembayarannya kita akan memilih ya wire transfer. Nah, kita pilih. Kemudian kita klik yang pay now, teman-teman. Kita tunggu untuk prosesnya. Untuk proses pembayaran. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman untuk payment information-nya. Ini ordernya kita adalah S00339. Untuk wire transfernya totalnya 555.000 karena di sini kita ada pajaknya sebesar 55.000 dari pajak 11%-nya tadi. Jadi total yang akan kita bayar adalah 555.000. Oke, itu tadi teman-teman untuk checkout-nya. Selanjutnya kita akan ke menu e-commerce untuk pilih unpaid order-nya. Kita kembali ke menu e-commerce-nya. Nah, ditunggu teman-teman. Kita ke e-commerce ya teman-teman untuk cari order terbayar tadi atau unpaid orders. Kita pilih ini teman-teman, unpaid orders. Kemudian, nah tadi untuk sales ordernya itu dengan nomor S00339. Nah, yang ini teman-teman, kita klik. Nah, jika sudah tertampil seperti ini, kita lihat untuk informasinya apakah sudah benar. Oke, kursi kayu jati dengan kuantiti 1, unit price-nya 500.000, kita terkena pajak 11% teman-teman, sehingga totalnya adalah 555.000 yang akan kita bayarkan. Oke, langkah selanjutnya kita langsung saja klik yang confirm ini ya teman-teman. Kita klik confirm dan terlihat untuk create invoice-nya sudah menjadi sales order di sini teman-teman. Kita klik create invoice. Lalu di sini ada informasi terkait create invoice-nya itu ada dengan menggunakan regular invoice. Lalu di sini bisa kita klik create and view invoice-nya. Kemudian kalau sudah, statusnya akan berubah menjadi draft, dan yang perlu kita lakukan di sini adalah klik confirm-nya ya teman-teman. Kita klik confirm. Kemudian kalau sudah, kita akan register payment teman-teman. Kita klik. Nah, di sini ada informasi terkait register payment. Jurnalnya adalah 123, kemudian payment metodenya adalah manual. Amount-nya sebesar 550.000 rupiah. Payment date-nya adalah tanggal hari ini 6
18 Juni 2023 dan memonya adalah dengan SO00339. Kalau sudah sesuai, kita klik create payment ya teman-teman. Nah, sudah ya teman-teman, sudah berhasil dan statusnya menjadi in payment. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan fitur modul website dan e-commerce ini. Kita tadi sudah belajar terkait apa itu modul website dan e-commerce, kemudian kategori e-commerce, lalu ada simulasi create product dan create kategori e-commerce, kemudian kita mengubah kategori e-commerce-nya juga, dan yang terakhir ini tadi kita melakukan simulasi checkout untuk furnitur produk kursi kayu jati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata maupun langkah-langkah dan tutorial yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.